Oke. Ya. Oke, silakan dimulai. Oke, baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita mengangkat satu pujian kita yang berkata, bagaikan bejana. Satu, dua, tiga. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Bila hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Baik, kita saatnya kita akan memberi hormat kepada Bapa di surga. Hormat bagi Bapa surga. 1, 2, 3. Hormat bagi Bapa surga, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita tabiskan dan kita buka dengan doa pada saat ini. Pertolongan kita pada ibadah remaja Kardera Rumoria saat ini tanggal 25 Juli 2021. Pertolongannya hanya datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan menyertai kehidupan kita. Pelayanan firman saat ini, sekarang, dan seterusnya. Amin. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan sambil bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan tubuh, roh, jiwa yang sehat. Kami merindukan Tuhan seperti rusa merindukan air akan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, urapi setiap kami. Berikan kami konsentrasi yang baik ya Tuhan.
supaya kami dapat memahami, mengerti akan firman Tuhan di dalam perjalanan iman kehidupan setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bacaan Mazmur. Mari kita sama-sama mendengarkan Mazmur Tuhan yang terambil dalam Mazmur nomor 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggal aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Demikian Mazmur Tuhan, haleluya. Masih ada sukacita. Kita akan mengangkat satu pujian kita yang berkata, aku jalani kebenaran. 1, 2, 3. Amin. Aku Aku jalan jalan kebenaran dan kehidupan itu Yesus katakan. aku percaya Ya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita ulang dari awal. Ku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, marilah kita mengangkat satu pujian kita yang berkata, Kau berfirman. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita ulang dari awal. Apapun Apapun yang terjadi dalam hidupku
ini. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kabar firman dan kesukaanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kepada yang bawa firman, silakan. Mari kita berdoa untuk mendasari pemberitaan firman kita pada siang ini. Kita berdoa. Bapa, sekalipun kami melalui Zoom, kami ada hidup dan berjauhan satu dengan yang lain, tetapi Tuhan merapatkan kami, mendampingi kami melalui Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan. Dalam keterbatasan kami untuk berjumpa satu dengan yang lain, Tuhan pertemukan kami dalam Zoom ini. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa ya Tuhan. Kami memohon Tuhan yang memberkati kami dan memampukan kami agar pemberitaan firman-Mu ini Tuhan tidak sekedar kami dengar, tapi sungguh-sungguh kami rindu untuk kami diteguhkan dan dikuatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Berfirman bagi kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan ini yang diberi tema cahaya Injil dalam hati. Si Winda mana? Winda, kamu baca 2 Korintus pasal 4 ini, ya. Baca dengan baik dan dimengerti. Baca dengan baik dan dimengerti. Winda, kamu baca. Mana dia? Iya. 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. 15. Oh, 15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak akan berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh Roh, oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Yes. Terima kasih bacaan firman-Nya, dan sebenarnya kami berharap kita membaca Alkitab seperti itu ya. Tidak terburu-buru, tetapi juga dalam posisi tanda-tanda baca sehingga kita mengerti. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, spesial guest bagi kita saat ini adalah Sefanya ya, Hizkia ya, puji Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada pagi ini memberikan judul ya, cahaya Injil dalam hati orang percaya. Kenapa orang Kristen, orang percaya harus ada lagi Injil, sementara seluruh hidupnya itu sebetulnya adalah cahaya Injil itu sendiri. Namun dalam pembacaan kita 2 Korintus 4, 1-15 ini adalah satu sosok yang namanya Rasul Paulus sendiri sadar bahwa dirinya itu hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta. Mami baca lagi ayat 7. Ya, ini yang paling inti sekali dalam pembacaan kita. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Jadi dapat dihayati bahwa banyak sekali orang yang memberitakan Injil, tetapi lebih dibungkus dengan kehidupan pribadinya. Ya, lebih dibungkus, dan untuk menarik, maka banyak sekali penginjil-penginjil, pengkhotbah mau berbicara dari kehidupannya. Tujuannya apa? Adalah hanya untuk supaya mereka itu dikenal dan terkenal. Tetapi Rasul Paulus menyatakan bahwa dia itu di ayat 1 dikatakanlah oleh kemurahan Tuhan kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kemurahan bukan dicari, tetapi dia terima itu karena kemurahan Tuhan. Luar biasa ya. Jadi kita ini jangan menganggap karena saya sudah S1, S2, S3, S4, S tong-tong, maka kita merasa pemikiran kita, intelektual kita yang menjadi dasar dalam pelayanan ini. Rasul Paulus bertentangan dengan itu. Dia tidak mau kebenaran itu diberitakan dengan cara-cara manusiawi. Ya, kan kita juga sekalian sering berjumpa dengan orang-orang yang memberitakan Injil begitu. Bicara anaknya lah, bicara istrinya lah, bicara siapanya, dan seterusnya. Tidak concern kepada pemberitaan Injil. Jadi Paulus ini sadar sekali bahwa dirinya hanyalah bejana tanah liat yang dipakai untuk menyampaikan harta yang mulia.
Adik-adik, saudara-saudara sekalian, kalau kamu merasa kamu ada, kamu hidup kamu itu seperti di benteng, kamu akan sombong. Kita merasa karena kita di backup oleh pengetahuan kita di backup oleh orang-orang yang tertentu, maka kita menjadi hebat. Tidak. Rasul Paulus latar belakang hidup kalian sudah tahu kan anak-anakku. Dia bukan orang bodoh, dia bukan orang asal-asalan. Kalau dikatakan dia profesor dalam hukum Taurat, dalam firman Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat saudara-saudara? Dia menyadari bahwa hidup itu semakin dia mengenal, semakin dia memberitakan firman Tuhan. Dia merasa dirinya itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Zaman saya, zaman Mami ya, atau zaman Ibu Yoke itu untuk masak di bejana, untuk masak di, kita katakan lagi selalu itu tempat masak yang terbuat dari ya tanah liat, sehingga kalau kesenggol dikit dia akan pecah. Kalau kena sesuatu dia pasti akan pecah. Artinya bukan karena kemampuan kita tidak memiliki kemampuan apa-apa. Firman Tuhan yang selalu kita dengar itulah yang akan memberikan kita kekuatan ekstra untuk kita menghadapi kenyataan-kenyataan hidup kita. Kita mau melayani, Paulus memberitakan, dan pelayanan itu adalah sentralnya Yesus Kristus. Inilah fokus pemberitaan firman Tuhan. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi fokus dalam pemberitaan kita. Dan dalam tuntunan tentunya Roh Kudus. Karena kalau kita tadi katakan banyak mungkin ya kita ini berbicara dari sisi pengetahuan intelektual. Karena itu Mami ingin supaya kita semua ini bisa juga membagi pengalaman hidupnya lewat firman Tuhan. Kita tidak mau berbicara diri kita sendiri, kita tidak mau memberikan orang-orang terkecoh dengan penampilan kita. Tapi Roh Kudus mau mengantar kita bahwa pelayanan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Selalu Mami katakan, jangan kamu berharap melihat pengkhotbah-pengkhotbah besar itu langsung jadi. Tapi kalian tidak tahu prosesnya berasal dari becek sampai dia mendapatkan sesuatu itu. Karena dia tahu kemurahan Tuhan itulah yang menjadikan dia ada. Dan menjadikan dia mampu untuk melayani. Nah, kalau kita sebagai pendengar firman Tuhan. Dan kita juga tersentuh hati kita. Itu adalah sesuatu yang membesar, yang membuat tanah liat kita itu, bejana kita itu menjadi kuat untuk kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup. Asal dan dengan demikian Kristuslah yang menjadi sentral kita. Kalau itu sudah berbicara hal-hal yang lain, tidak mungkin anak-anakku. Firman Tuhan tidak bisa dikelabui dengan cara-cara kita. Firman Tuhan tidak bisa dikelabui oleh karena gelar kita. Tapi firman Tuhan itu dapat mengelabui orang karena Yesus sentral fokus pemberitaan firman Tuhan. Dan karena Roh Kuduslah yang menuntun para pembawa pengkhotbah itu untuk menyampaikan kebenaran firman. Sehingga juga pendengar itu menjadi paham dan memahami, bahkan mau melakukan karena dia melihat ini ada sesuatu yang datang dalam diri saya ini, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya ini untuk menjadikan saya sama dengan Kristus. Nah, kalau kita saudara-saudara, artinya kalau kita sudah melihat bahwa Paulus ini sendiri menjadi sadar bahwa dia hanyalah bejana. Kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berat ya. Pengalaman yang berat. Bukan berat badannya berat. Tapi karena kita menghadapi tantangan-tantangan di sekitar kita itu. Yang banyak menawarkan sesuatu. Tetapi dengan kena ini mudah pecah saudara-saudaraku. Kalau iman kita belum kuat, maka kita gampang untuk menjadi orang duniawi.
Mampu kita melewatkan, meninggalkan kasih Kristus dalam hidup kita. Dan kita melupakan bahwa hidup kita ini juga karena kemurahan. Pengalaman berat terjadi bagi setiap anak-anak remaja, pemuda. Terjadi, tapi firman Tuhan di Mazmur tadi dikatakan, dengan apa kamu harus mempertanggungjawabkan hidupmu kepada Tuhan. Selain dengan melakukan kehendak firman Tuhan. Begitu berat ya anak-anakku ya, saudara-saudaraku, untuk kita mengalami pengalaman dan melayani, menjadikan kita sebagai pelayan. Namun kita harus melihat kepada Rasul Paulus. Di ayat terakhirnya dikatakan apa? Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jika lewat cara kita, pemberitaan kita, maka orang lain, teman-teman kita menjadi percaya, maka dari kehidupan kita berarti kita menjadikan diri kita itu bermakna. Ya, orang lain bisa memahami, mengerti bahwa Yesus itulah satu-satunya kehidupan kita. Pelayanan kita akan menjadi efektif kalau kita selalu menjaga bejana kita untuk tidak pecah dan dipecahkan oleh orang lain. Ya, kita tidak akan menjadi patah semangat, kita tidak akan menjadi kecewa jika orang pun mengecewakan kita. Karena semua yang kita alami, ya, kita alami dalam pelayanan ini adalah kepentingan orang-orang yang kita layani, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok. Jadi itu anak-anakku yang pertama, supaya cahaya Injil dalam hati orang percaya tetap menyala, tetap bersinar. Maka kita terus menjaga api Injil itu untuk menjaga bejana kita, supaya kita tidak tertabrak dengan orang-orang lain. Supaya bejana itu tetap diisi, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, dengan kita menjadikan cahaya Injil dalam hati orang percaya dalam diri saya, maka kita akan juga membuat orang lain banyak bersyukur kepada Tuhan, karena mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami yang selalu kami percaya hidup kami ada karena Tuhan. Ampuni kami apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat hati kami sebagai bejana yang tersenggol sehingga menjadi pecah, yang sulit bagi kami untuk mengutuhkan kembali. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tetap dan terus menjaga bejana yang Tuhan berikan bagi kami melalui pelayanan. Lewat pelayanan apapun yang kami layani ya Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Supaya kami semakin kuat, kami semakin dewasa, kami semakin mencintai Tuhan Yesus, dan kami semakin memiliki karakter Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus semua kami ini, supaya kami beroleh kasih karunia. Biarlah firman ini juga Tuhan, siapapun yang membahas, siapapun yang melihat dan mendengarkan, beroleh kasih karunia, mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami telah melaksanakan ibadah secara online. Namun banyak kekurangan ya Tuhan. Ya Yesus. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Amin. Ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati untuk mengangkat seluruh pergumulan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, berdoa untuk
firman-Mu yang kami telah dengar. Ya. Kami yakin dan percaya bahwa Injil-Mu yang adalah pelita yang membuka mata rohani kami untuk Amin. terus menuju Amin. Ya, jalan yang benar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa untuk Mami Yoke, Yesus. Pastor Yoko yang telah menyampaikan akan kebenaran Yesus. firman. Kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulannya, pergumulan dan pekerjaan. Ya, Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menolong, menyertai, Amin. Yesus. selalu memberikan kesehatan panjangnya Tuhan. Di Yes. dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan buat adik remaja di mana mereka berada yang telah mendengarkan akan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan yang selalu menuntun, memberkati mereka, biarlah mereka merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan Amin. Yesus Tuhan. hari-hari ya Tuhan. Berkati setiap sekolah mereka. Amin. Tuhan yang selalu menolong. Cita mereka, masa depan mereka diberkati. Tuhan juga berdoa untuk adik-adik remaja dalam kesulitan, Ya, kesakitan. Yesus tolong. Berikan mereka, sembuhkan mereka. Ya, Tuhan Tuhan. Maha tahu. Dokter Keluarga yang sakit Tuhan. mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. remaja. Merengkau Tuhan pakai kami dan biarlah kami berserah penuh untuk terus melayani akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu dimanapun pada saat ini yang telah melaksanakan ibadah, kiranya Tuhan yang memberkati apapun yang mereka lakukan itu semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus berdoa juga Tuhan buat gereja Muria yang Kau berkati dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan pakai gereja ini untuk terus menjangkau seluruh jemaat-jemaat yang mengalami kesulitan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan buat kampus kami ST Muria. Kiranya Tuhan yang selalu menolong, memberkati setiap dosen-dosen dan para pimpinan yang ada. Kiranya Engkau Tuhan pakai mereka untuk sebagai alat-Mu saja untuk memperluas akan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan buat para monintervensi Engkau berkati, para pimpinan yang ada, Engkau pakai mereka Tuhan. Biarlah apapun yang mereka lakukan itu semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa juga Tuhan buat keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan yang selalu menolong, memberkati mereka, biarlah mereka tetap sehat dan tetap ada dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami ini penuh dengan berbagai macam cobaan dan tantangan. Tuhan kuatkan para pimpinan dari atasan hingga pada pelosok-pelosoknya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka buat, putuskan itu semua demi keselamatan seluruh masyarakat ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang sukseskan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus juga Tuhan berdoa buat orang-orang yang kehilangan kekasih saudara dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan hibur mereka, kuatkan mereka. Karena Engkau Tuhan yang selalu menolong dan berkati mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan dan selalu melakukan kesalahan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, suci kuduskan hati kami agar biar kami layak dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, ini adalah doa yang tidak jauh dari kesempurnaan. Dan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga dengan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepas orang jahat, karena Engkau
kerajaan, kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Dia, yang menderita sempurna, Pilatus, Salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di duduk sebelah di kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Pedoman hidup baru yang terambil dari Mazmur nomor 119 ayat 105 dengan bunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sejauh timur dari barat. Betapa besar Kasih pengampunan-Mu, Tuhan, tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mama itu masih di mute nih. Baik, saudara-saudara sekalian, kakak-kakak dan adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Tapi kita selalu percaya bahwa firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus tetap dan terus menuntun langkah juang kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetap bersama Tuhan karena kita tidak dan bukan siapa-siapa. Bejana kita rentan terhadap resiko-resiko yang lain. Karena itu harus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sebab itu pergilah dan lakukanlah segala tugas dan tanggung jawabmu dalam kehidupanmu, dalam keluarga, bersama-sama memuliakan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih
saat teduh. Saat teduh selesai, ada pengumuman. Mungkin dari Mami. Kak Arman ya. Ya, Pengumuman. kalau dari saya nggak ada pengumuman. Saya cuma mau katakan kepada kita, selamat beribadah. Yuk teman-teman, mari semangat lagi supaya kita minggu ke depan kita menata ibadah kita lagi semakin lebih siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Itu aja sih dari saya. Nih, saya mau sapa Hizkia. Hizkia di sekitar yang dekat-dekat dengan Hizkia temannya bukan si ini. Siapa yang teman yang itu? Enggak. Ya. Nggak ada yang dekat, jauh. Siapa sayang? Nggak ada, jauh-jauh semua. Jauh ya? Oh, Hizkia dengan teman yang lain itu jauh. Oh. Sekali-sekali ajak teman-teman berkomentar di link kalian ya. Link WA kalian itu supaya kakak-kakak juga bisa berkomentar, bisa memberikan masukan-masukan yang baik dari kita. Yang paling penting Sevanya jaga kesehatan, bilang teman-teman ya. Semua juga kakak-kakak ini ya. Jangan karena sudah anggap sehat terus lepas masker. Yang namanya kita udah keluar rumah, jangan pernah percaya dulu dengan lingkungan. Doa kita terus kita naikkan kepada Tuhan. Tadi ya Mami lihat gambar terakhir itunya Alom. Sepertinya Mami yakin percaya Tuhan sedang bekerja untuk membersihkan bumi ini. Tergugah hati Mami itu dengan gambar yang Alom kasih itu. Itu Tuhan tidak pernah meluputkan kita untuk kita dimakan bejana, untuk dimakan oleh sakit penyakit. Tapi Tuhan memprotek bumi ini sebetulnya hanya kepada orang-orang yang mau terus bersandar kepada Tuhan. Pegang itu. Dan terus kita ikut menjaga. Sevanya udah vaksin? Udah, aku Udah. Baru 1 kali? Iya, nanti tanggal 15. Oh, ya, harus dilahirkan. Jangan juga dikira sudah vaksin terus kita bebas. Jangan. Ya. Kita tetap menjaga semuanya itu. Ya. Kami kira itu saja Kak Okta, Kak Arman, supaya kita semua juga betul seperti Kak Arman tadi, semakin semangat kita. Dalam sekalipun masih kondisi seperti ini, kita tetap semangat. Ya. Kalau kapan saja misalnya ada rapat, ada pertemuan, Kak Arman, Kak Okta, Mami bagi link ini, tetap pakai aja link ini, enggak masalah. Ya. Masih digunakan untuk remaja. Seperti itu. Ya. Gimana Dian? Kalau dari Dian, terima kasih banyak untuk kita semua karena sudah meluangkan waktu kita untuk ibadah, terutama kepada kakak saya dan meluangkan waktunya. Terima kasih Kak. Namanya siapa? Kak Inul namanya. Hah? Inul. Iya. Inul. Oh, ya. Inur, ya. Halo, Tuhan berkati Inur, ya Tuhan berkati. terima kasih. Buat Terus? kepada De Iskia, terima kasih juga meskipun hanya sendirian, tetap semangat ya De, Jangan kendor katanya. Ya, jangan pernah kendor imanmu De. Kalau misalnya ada nomor-nomor teman-temanmu di sana, Kasih ke sini ya, nanti kakak-kakak yang benar. Ada ibadah. Semangat ya De Iskia, memberkati. Buat teman-teman juga, buat Mami Yoke, Kak Arman, teman-teman yang lain di Alom, terima kasih sudah sharingnya. Buat teman-teman semua, Kak Winda, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke. Ayo Kak Dian nih, siapa yang mau pimpin doa penutup? Yang bikin doa buat kakak saya aja.
Ayo. Ayo Inur ya, benar, nggak apa-apa ya. Ya. Doa penutup aja Kak Inur. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapak sehingga Ya, kami Yesus. ibadah kami Tuhan. Terima kasih Amin. Bapak. Jangan lupa berdoa untuk setiap ya Tuhan. Yesus. Buat adik-adik yang Ya, dimanapun berada, bahkan ya Tuhan setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. ya, amin. Tuhan tolong semua Kasih kita. mereka ya Tuhan, Engkau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kampus Memoria ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Sekarang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Bapak. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Inur. Iya, Ya. sama-sama. Kita mau apa ngetos-tos. Dian. Oke. Foto. Mam, yang kayak kemarin juga kan? Ya, Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat ada Tuhan Yesus berkati. ya. Mana Kak Okta sama Kak Arman ini kok menghilang. Coba dibikin dulu dong, kita kelihatan semua. Coba dibikin dulu. Ini kan ada di ini. Masih ada di Dian ya, Dian? Enggak, supaya kita kelihatan semua sama gitu loh. Selamat hari Minggu. Bisa Terusnya enggak? yang pakai laptop Mami kalau misalnya mau. Enggak, tadi ini di Mami nggak bisa karena Zoom-nya itu siapa ya, Lom? Hostnya siapa? Dari di alam. Mami. Ah ya, maksudnya bikin galeri. Bisa nggak bikin galeri? Udah Mami. Ini tinggal ngomong aja. Enggak, ini setengah galeri nih. Di kalian itu kelihatan semua teman nggak atau bagaimana? Kalau Supaya di alam semuanya penuh. Mami. Kelihatan Kami semua. Oh penuh ya? Oke, nanti alam aja. Oke, jadi gimana? Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Itu nih. Kemarin gimana kita? Minggu lalu? Ya gitu ya? Selamat hari Minggu, selamat Selamat beribadah. beribadah. Oke, sama-sama ya. Ya, oke, hitung. Siapa yang hitung nih? Dia nih. 1, 2, 3. Ntar dulu. Udah dibuka semua ya, buka semua ya. Oke, ya. Ya, oke. Hitung. Oke. 1, 2, 3. Shalom. Selamat Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ya. Baru kita ini yang seperti kalau kita ketemukan Solideo Gloria di Remaja Cardera. Arman Kak Okta. Kasih tangan begini aja di kamera. Coba. Ya, gitu. Kasih tangan begitu, tapi jangan di depan mukamu, di pinggir lah. Ya, begitu. Ya, supaya kita dapat. Yang 2 orang itu jangan menutup muka yang satu, Lince sama Sergi. Ya, begitu ya, tangannya gitu. Jadi jangan sampai ketutup, teman aja gitu. 1, 2, 3. Solideo Gloria di Cardera. Iya.